Monggo secara menunggu. Teman-teman, saya mengingatkan ya, silakan duduk. Ada lebih senang mendengarkan saya sambil berdiri, bagus. Doanya stroke. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, selamat pagi semuanya. Shalom. Terima kasih saya boleh berada di tengah-tengah Anda untuk berbagi. Jadi saya bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, tidak bisa mendoakan orang dan saya didoakan. Iya toh. Dan selamanya koyo ini. Suatu saat pemper, menang, lotot, doble, ya. Jadi inilah saatnya kalau Tuhan masih memberkati, ya ini saatnya untuk melayani. Saya disebut muda tidak, tua dah mau cepat-cepat disebut tua. Saya 1 minggu ini full, lumayan tugas misa di Jogja sedang streaming sih hari Minggu yang lalu langsung ke Malang, Surabaya, lalu baru pulang tadi malam. Lalu sekarang habis dari sini misa dulu di Oasis yang meninggal, setelahnya baru ke Sentul ikut rakor. Senin berangkat lagi ke Bandung untuk rekoleksi keluarga. Ada yang mau rumah capek nggak? Capek. Lalu kenapa kok mau? Saya nggak mau. Tapi karena saya melihat Tuhan, saya melihat Kristus. Kalau saya dipakai oleh Tuhan, diberi berkat dan diperbolehkan, ya saya lakukanlah. Maka kadang-kadang ada, misalnya Pak Ali ngomong, apakah ada perdiaman yang menawarkan dirinya? Hai Prak. Prak mungkin. Tidak mungkin ya, serius gak ada Pak? Sama di Hewan sudah. Jadi rupanya di seluruh dunia tidak ada. Maka nanti suatu saat kalau ada orang yang menawarkan diri, bahkan satu lingkungan, mau jadi ketua lingkungan, mau jadi prodiakan, bahkan mau menggantikan Romo Maroki. Saya nanti sebentar lagi kiamat. Saya akan membagikan kalau begitu kita ini dipanggil, diutus, dipilih oleh Tuhan. Maka jangan putus di jalan. Karena ada pelayanan setengah-setengah. Ingat, pelayanan itu kan Anda janji toh dengan Tuhan. Ada waktunya. Prodiakon ada waktunya. Ada waktunya. 3 tahun. Tahan. Kalau dengan istri yang seperti ini aja ada tahan. Tahan atau ditahan-tahan Pak? Ya sudah lah, mau ditahan-tahan atau seperti apa? Bertahan. Karena Tuhan tidak mencari seseorang yang berprestasi. Dan Tuhan itu mencari orang yang setia. Tuhan itu cari yang setia. Bukan, wah ini hebat, prodiakon ini hebat. Kalau ngasih renungan semua menangis. Kenapa? Karena terlalu lama. Bukan terharu gitu. Orang rampung ini. Tuhan dengarkan. Kau tahu juga. Jadi kalau kita sadar untuk sebagai perutusan jangan putus. Kenapa saya mau mengatakan seperti itu? Saya akan perlihatkan beberapa perjalanan para nabi pun sama. Entah Nabi Yesaya, Yeremia, hampir semua nabi, bahkan Paulus sebelumnya bernama Saulus, ada sebuah ketidaklayakan dan ketidakpantasan.
Jangan pernah berkata, saya nggak pantas, saya masih banyak dosa, saya senang lihat yang cantik-cantik. Tanya Romo Warno. Beliau itu tetap memakai kumis untuk menarik hati. Gak ada kumis, gak ada gunanya. Kumisnya itu yang membuat menarik juga. Anda bayangkan. Jadi kita itu manusia normal yang punya kelemahan. Tetapi tetap mau. Dan kalau mau nanti dimampukan oleh Tuhan. Nah, prodiakon pun nanti saya perlihatkan tidak hanya mau tetapi disucikan. Biar Allah pun berkata, Yahweh berkata kepada Yeremia, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Jadi kalau pelayanan ini panggilan, itu berarti apa? Tuhan tuh kenal engkau. Engkau itu bisa, walau tidak pantas. Harus mengakui. Karena banyak yang lebih pantas dari Anda, tapi tidak mau. Ya udah, jangan keras-kerasan. Saya ngerti kalau anak Anda tahu. Betul. Yang ngomongnya itu ibunya, dia juga betul. Ini pertanyaan istri mendukung kan menjerumuskan. Jadi saya mau. Dan akhirnya Allah memampukan. Maka lihat di sini, mereka akan memerangi engkau tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Artinya apa? Di dalam kitab Yeremia pun dikatakan, Yeremia penuh ketakutan. Gak bisa. Gitu. Saya prodiakon di paroki saya. Nanti saya kalau masih renungan gak bisa Romo. Setelah mendapatkan pelatihan, setelah latihan, sekarang kalau memimpin gak bisa dihentikan. Jadi nggak tahu Roh Kudus, nggak tahu jalan kepang ya. Jadi ini yang dikatakan apa? Allah sendiri menjanjikan memang akan banyak godaan, memang akan banyak banyak yang membuat Anda merasa kok tidak nyaman. Apalagi pelayanan di Katolik itu kan pelayanan. Kemarin saya ketemu dengan seorang anak muda, banyak pelayanan di gereja-gereja Kristen. Ya salah satunya DKI. Saya tanya, kenapa kamu melayani? Romo jujur ya Romo. Ya, setiap pelayanan saya dapat uang saku. Mengirimi 200.000 rupiah sekali. Mengirimnya itu ya. Jadi bayar loh. Kalau saya lihat menderita seperti itu, kasihan ya. Mungkin celana dalamnya juga disobek. Kemudian itu tidak ada yang berbelas kasihan. Ini pelayanan tidak dibayar itu yang ini. Ya, dia merasa dibayar, saya dibayar, dihargai. Di gereja Katolik, udah capek-capek masih dikeluhin, gak dibayar lagi. Jadi di sini perhatikan, maka dari itu pelayanan di gereja Katolik memang menuntut orang yang beneran mau mati. Yang mati rasa, mau mati rasa. Kalau seorang prodiakon hanya memakai perasaan, tersinggung-tersinggungan, ada 2 bulan pun mental. Tidak pernah tersinggungan. Maka yang mental gerejanya. Akhirnya Romo Warno udah tahu ya dia udah selesai. Jadi kita bisa lihat
adalah akhirnya seorang pelayan prodiakon harus menjadi pribadi yang bisa saya katakan diurang. Tapi sebelumnya mari kita lihat bahwa di dalam pelayanan itu banyak sekali masalah. Karena setiap pelayan mau jadi prodiakon itu motivasinya berbeda-beda. Ada yang sungguh saya mau melayani, mumpung saya masih mampu lah, kebetulan di lingkungan semua tua gitu ya, lansia, yang bisa ngambil komunik cuma saya, yang lain boro-boro ngambil bagiannya dredeg. Lalu bayangkan kalau dia harus ngajar 1 hari 10. Itu 2 hari 2 malam nggak selesai. Nah, dan motivasi pun ada juga yang mempelai. Ya sudahlah, karena nggak ada orang lain lah. Bahkan banyak yang dijerumuskan, dijebak. Beberapa. Ada juga yang saya pelayanan. Kenapa Pak? Daripada di rumah, mending aku. Dengan review kasih tajuk biar kali sekali. Tapi tidak penting. Mau motivasi seperti apapun, sekali lagi akan dimurnikan oleh pelayanan itu sendiri. Akan dimurnikan. Kadang-kadang tak mampu bekerja dalam tim. Ada anggota-anggota tertentu yang tidak bisa kerja dalam tim. Karpe dewe. Sehingga yang kira kita damai. Nggak bisa di dalam gereja kita tim. Bahkan bekerja bersama nggak sering pasar kemis sekarang. Sekarang dia sudah sekian di pasar kemis. Pasar kemis nih. Rupanya belum mau jadi uskup di sana. Jadi walaupun saya tidak cocok dengan pimpinan, bagaimanapun dia dipilih menjadi pimpinan saya harus tahu. Karena di dalam gereja, maaf Bapak Ibu, jangan pernah lupa, ini sebuah kebanggaan bagi saya. Agama satu-satunya yang punya pimpinannya kita, dunia cuma kita. Bapak Paulus ngendikon napa mawon kabeh wong tekan sing ra ono ning peta wae taat kok. Walaupun tidak dikatakan mereka taat, Roma locuta causa finita istilahnya. Roma berbicara beres sudah. Kalau pernah geger kok Bapak Paulus memperbolehkan nikah sesama jenis. Bahkan lebih menggegerkan lagi Bapak Yohanes Paulus pernah menyesali menjadi seorang Katolik dan dia menjadi Muslim. Ada dong WA-nya itu dan menjadi Muslim setelah beliau meninggal. Ya Allah. Rupanya Bapak Paulus kita murtad setelah di surga. Ini keindahan gereja. Maka nanti pun sama. Seorang prodiakon, Anda itu nanti dilihat, itu memang ada stratanya. Bahwa kita akan jadi Keuskupan Agung Jakarta yang menjadi pemimpin siapa? Bapak Kardinal. Dan Bapak Kardinal mendelegasikan wewenang dan kuasanya kepada para imam, khususnya pada imam paroki dan para imam yang lain. Maka ketaatan kepada kardinal itu berarti apa? Ketaatan kepada pastor paroki. Jangan sedikit-sedikit lari ke uskup kardinal. Nyebelin pastor paroki. Tidak liok. Bapak Ibu, ingat, di dalam sebuah hierarki selalu ada ketidakpuasan. That's right. Tetapi itu adalah sebuah pemurnian
yang istimewa. Kalau ini gimana? Walaupun tidak selamanya menyenangkan, tapi tetap setia ya Pak. Iya, orang pilihannya kok. Jadi ini kesetiaan, ini ketaatan. Dan semangat bersaing kadang-kadang juga terjadi di dalam sebuah pelayanan dan kurang menghargai. Di sini kritilnya di dalam pelayanan. Mari kita lihat bahwa di dalam pelayanan itu ada tujuan. Apa tujuan pelayanan seorang diakon sih? Pak? Amin. Monsinyur. Ini satu-satunya yang benar. Tiga box boy. Apa inti pelayanan? Pak, membantu melayani Romo, betul. Lalu pelayanan Romo itu kepada umat apa? Keselamatan itu. Pelayanan kita adalah membawa Kristus pada orang-orang. Maka jangan sampai seorang prodiakon, apalagi seorang imam, membuat umat terhalang bertemu Yesus. Justru Anda itu dipanggil untuk membawa Yesus kepada orang-orang. Ini tujuan utamanya. Ini goalnya. Supaya orang itu merasakan kehadiran Tuhan. Allah itu Bapa kasih, Allah itu Maha Rahim, Allah itu Maha Pengampun. Apakah bisa dirasakan kalau dia tidak pernah dilayani oleh gereja? Ya nggak akan pernah. Umat Katolik itu bisa mengalami Tuhan Maha Baik, maaf ya, lewat tangan-tangan Anda. Lewat tangan-tangan Anda. Romanto, selamat datang. Yes. Terima kasih. Ini sasaran kedua nanti. Silakan Romanto. Boleh duduk di mana pun. Maka untuk mencapai tujuan bahwa saya bisa membuat orang itu merasakan Kristus, pasti ada usaha. Harus ada sesuatu yang dilakukan. Tentu juga ada kesulitan, pasti tantangan, hambatan, dan juga ada siapa? Saudara, partner, kebersamaan. Dan akhirnya kita yang paling penting kita punya iman. Saya lakukan ini dengan iman. Artinya saya lakukan dalam ketaatan pada Tuhan. Jadi prodiakon bukan pekerja sosial. Itu yang membedakan kita. Jadi kita bukan hanya kasihan, tapi kasihan. Bagus sekali motonya dari Yesuit adalah apa? IHS Invoxio Vincis, tetapi juga kemenangan. Betul, di dalam tanda ini terdapat kemenangan. Tetapi semuanya adalah AMDG, Ad Maiorem Dei Gloria. Semuanya apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Nah, jadi kalau pekerjaan kita untuk kemuliaan Tuhan, maka perlu iman. Jadi kita bukan pekerja sosial yang katakanlah hanya membuat orang lain jadi merasa terbantu, tertolong. Bukan itu saja. Maka salah kalau seorang prodiakon misalnya ada yang sakit,
Cuma datang, Pak sakit ya, semoga cepat sembuh, lalu ngobrol dan tidak pernah mendoakan, ngawur. Bedanya kita adalah apa? Kita tetap harus mendoakan dia. Mari Pak kita berdoa. Ini pekerjanya Tuhan, bukan pekerja sosial. Bukan, butuh apa? Cuma berapa dus? Minyak goreng berapa plastik? Kita pun harus tetap memperkenalkan Kristus. Sungguh, saya tidak pernah meragukan the power of prayer, kekuatan doa. Doa itu mengingatkan dia bahwa perbuatan baik ini bukan dari kamu loh. Ini dari Allah. Ini tanda Tuhan peduli pada Anda. Nah, sama akhirnya di dalam keluarga pun sama. Maka seorang prodiakon tidak pernah boleh pelayanan menjadi sebuah pelarian. Kami pun sama, di pastoran pun sama. Tidak boleh ke pasar Kamis terus karena pelarian. Saya pun sama, pergi jalan-jalan tidak pelarian, tidak. Saya izin dengan teman-teman saya, maaf saya ada pelayanan di luar yang baik. Dan mereka senang, karena kalau saya pulang boleh bahkan kalau saya 2 minggu nggak jalan, nggak pergi pelayanan, kalau mereka nggak pergi. Bukan dia pusing dengan saya. Jadi lihat di sini, pelayanan harus menjadi sebuah kelimpahan. Maxwell itu bagus banget. John Maxwell adalah seorang pastor bukan pastor di dalam gereja Katolik. Pastor itu kan sekarang udah populer, para pendeta pun menyebut dirinya pastor. Karena pendeta udah namanya udah agak berharga. Lalu pastor itu memang dari kata gembala. Lalu John Maxwell terkenal saja mengatakan seorang pelayan harus memberikan pelayanan karena dia sudah beres di rumahnya. Di rumahnya beres. Maka saya sedih kadang-kadang kalau ada seorang istri prodiakon WA kepada Romo, apakah pantas di grup prodiakon saya lihat WA-nya malah mau mendiskusikan perempuan. Apa yang harus saya lakukan, Romo? Langsung saya banting itu handphone. Terus dia nanti beri lagi. Iya betul, gak pantas itu namanya. Gak pantas. Memang ada punya keinginan, iya betul manusia, tetapi ini bukan tempatnya. Kita harus membatasi. Jangan juga grup-grup prodiakon WA-nya diisi dengan hal-hal yang simiriki. Grup prodiakon diisi dengan berita-berita yang akan sangat membuat getir-getir. No, prodiakon itu membuat anak batu girai. Kalau isinya cuma kegelisahan, apa bedanya prodiakon dengan ibu-ibu RT? Yang hobinya ngegosipin. Ini bukan grup gosip, ini grup untuk saling meneguhkan. Ada renungan yang baik, that's good. Ini baik dipakai, mudah, that's good. Maka di dalam rumah pun sama. Saya harus membangun sebuah apa, goalnya adalah apa? Rumah adalah tempat yang menyejahterakan bagi saya. Maka saya selalu ngomong di dalam perkawinan sudah tidak ada kata saya lagi. Di dalam perkawinan adalah kita. Maka di dalam pelayanan ini pun, pelayanan ini harusnya apa? Harusnya Bapak Prodiakon membuat Bapak Prodiakon makin mencintai istrinya. Para istri nanti lihat tahun pertama dievaluasi.
karena sebuah ketaatan iman. Karena ini adalah sebuah perjalanan. Harusnya menjadi prodiakon ini hidup saya semakin disucikan, diperbaiki. Kan seringkali orang Katolik itu mudah bertobatnya, tetapi tidak pernah renovasinya. Jadi saya bertobat, saya mohon ampun pada Tuhan, tolong Tuhan ampun ya, ampun selesai, mohon neh. Dasar kampret kata Tuhan. Gak bisa renovasi, memperbaiki. Nah sama di dalam hidup berkeluarga sebagai seorang prodiakon, saya harus belajar memperbaiki. Saya teringat sekali, bapak saya kan pernah cerita bapak saya aktif sekali di paroki. Tanda tertib, beliau pemasmur, karena bagus saudaranya, anggota pur, lektor, Legio Maria, prodiakon. Itu kalau hari minggu itu misal di paroki kamu bisa pagi 3 kali, sore 2 kali, 5 kali, dan bapak 4 kali. Bisa. Misalnya kita tuh ngomong Pak di gereja ada Pak. Sendiri latihan kor, Selasa latihan rektor, Rebo Legio Maria, Kamis kunjungan membagi komuni kepada orang sakit, Jumat. Wah, lebih padat daripada orang paroki. Sampai adik saya terakhir pernah protes pada bapak, bapak tidak punya waktu untuk kita. Dan hebatnya bapak langsung, ya betul. Dia mengundurkan diri dari beberapa pelayanan. Dia punya waktu untuk keluarga. Maaf, saya 25 tahun di rumah retret, banyak sekali mendengar kepedihan anak-anak. Dan itu anak-anak aktivis yang selalu berteriaknya apa? Ngomong, mama, papa sibuk di gereja. Aku gak pernah punya waktu dengan mama papa. Itulah sebabnya kenapa imam tidak menikah. Penting kan? Masa pas misal anaknya masih membelah dalam mahu. Karena anak kecil kan tidak bisa jatuh ya. Udah pakai baju jelek gitu ya. Lalu bapak itu tolong uang kolektor kasih dulu kan. Nah, ini bedanya Anda. Bereskan dulu di rumah. Maka pelayanannya tenang. Maka di dalam batin Anda tidak ada kegelisahan. Jangan pergi keluar pelayanan di dalam kegelisahan batin. Di dalam kedamaian batin. Sehingga pada saat Anda mewartakan Kristus, membawa tubuh Kristus, itu Anda sungguh membawa yang maha agung dan mulia itu. Menyentuh mereka. Goal kita. Nah sekarang lihat di sini ada tabel tentang apa? Tentang pelayanan. Di sebelah kanan ini motivasi, di bawah itu kemampuan. Kalau ke sebelah kiri rendah, ke kanan tinggi, motivasinya ke bawah rendah, ke atas tinggi. Maka 30. Kita punya 4 daerah. Yang kuning rendah dengan rendah, kemampuannya rendah, motivasinya rendah. Jadi kalau orang kemampuannya rendah, motivasinya rendah, apa? Memimpin ibadah, bajunya nggak baik, kotor. Sudah alba, ada putihnya bercaknya, ada bercak-bercak hitam. Entah bekas kerek lah, hitam ini. Entah bekas bakso, dia makan bakso. Sausnya masih susah aja. Entah di sini ada bekas lipstick istrinya, dia nempel pas menyucuk coklat. Kalau ada bekas lipstick di amplop prodiakon, oke saja. Tapi kalau di jubahnya Romo Anton,
Jadi sudah istilah bahasa Belanda slorder gitu, mimpinya seenaknya, nggak menyentuh, suaranya jelek gitu, sudah suaranya jelek gitu. Oh, lalu apa? Kalau disuruh selalu ada alasan. Pak, udah sini, aku nggak bisa, aku ada acara RT, jadi aku nggak bisa ada acara RW, jadi aku nggak bisa ketemu presiden. Semua alasan dipakai. Motivasi rendah, kemampuan rendah, nyebelin banget orang seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Kita panggil nama penguburan Katolik. Ada juga yang motivasinya rendah, kemampuannya tinggi. Ada orang yang pintar sekali, bagus sekali, rapi kalau memimpin, kusyuk sekali, dia berpendidikan, ngomongnya enak, tetapi motivasinya rendah, tidak pernah punya keinginan. Dia hanya mau melayaninya pada saat pesta-pesta besar. Kunjungan kardinal, dia langsung mau di sebelah kardinal. Aku nanti bagi kamu di sebelah kardinal. Itu romo paroki, biarin aku aja. Si Unis dia di pasar Kemis. Motivasi ini kalau jangan diberikan kepada kasus Unis ya. Ini nggak di online dong. Nanti gue dikasih maki. Kalau Romanto sudah open dengan saya. Lalu lihat ada motivasi tinggi, tapi kemampuan rendah. Ada saya mau, saya bisa. Soal ini dia hadir, tetapi tidak pernah mempersiapkan diri. Saya ingat sekali dosen kami khotbah mengatakan Romo sudah berapa tahun menjadi Romo tetap harus persiapan. Sebuah pelayanan tanpa persiapan adalah sebuah kesombongan. Sama, jangan berkata Prodiakon pas baca kitab suci ini udah kok sering. Ya Anda kan lahir sebelum lahir itu Katolik, ini baca kitab suci. Memang kitab suci itu sering Anda baca, tetapi lihat kitab suci ini berbicara berbeda pada Anda. Jadi bagaimanapun Anda harus baca dulu apa yang akan Anda wartakan, supaya apa? Anda dituntun oleh Roh Allah. Maka ada yang motivasi rendah, tetapi kemampuannya tadi sudah tidak nyiapin, sudah tidak beresin, baru menyiapkan pada saat di tempat itu. Lagu masih nyari-nyari, udah nyari-nyari buka bukunya. Setelah itu bagi komunikasi rasa rasa itu. Tapi saya tahu bahwa Prodiakon di paroki Karawaci Gereja Santo Agustinus ini semuanya di sini. Motivasinya tinggi, kemampuan tinggi. Terus ngapain rekoleksi? Selesai saja. Wes apa-apa kok. Tentunya kita mau sampai sini, betul atau tidak? Kita ingin sampai sini. Mari kita cek. Jadi bukan berarti kalau orang yang kemampuannya rendah, dia masih ada. Ya harus dibina, dilatih, ada pelatihan. Kami di paroki dengan Prodiakon latihan membuat khotbah, latihan membuat ibadah, menyampaikan ibadah. Tangan Prodiakon harusnya seperti apa, pakai alga yang pantas seperti apa, membagi komuni seperti apa, naruh barang-barang apa saja yang harus ada, yang dilatih. Tidak bisa setelah panggilan Prodiakon, nih tugas-tugasnya, ini tulisannya, Nah itu loh, Anda yang tidak pernah masak, dikasih resep makanan, ini
Ini bahan-bahannya, ini baca. Kalau sapi mau orang dilatih. Kalau kemampuannya rendah dilatih. Supaya Anda masa 3 tahun bodoh terus. Bahkan kalau 3 tahun dilatih terus bodoh, ya bunuh dia. Salibkan dia. Dipaskan yang tahun ketiga. Maka kalau motivasinya rendah, dipus, tolong, diberi kekuatan. Nah, di sini mari kita lihat bagaimana ciri anggota pelayan yang termotivasi. Tentu melayani dengan senang hati. Dan kesenangan itu pun karena didukung oleh pasangannya. Pasangan tahu, oh suamiku pelayanan. Bu pelayanan. Dan diketemukan ibu di kantor Anda sedang main gaplek. Di sini berpelayanan. Saya kan di tebing tinggi itu. Waktu itu bapak ini kan forhaner, kalau di pendidikan sebetulnya forhaner, orang itu pelayanan itu sama istrinya itu suatu hari. Saking tidak percayanya karena pelayanan itu dia kejar. Tahunya sedang berada di mana? Di Lapo. Yang mabok. Lalu istrinya langsung ke dewek. Pelayanan dari mana? Pulang kamu. Saya habisi buru campur aja. Bapaknya pergi dengan penuh ketaatan. Dan seorang yang termotivasi di dalam pelayanan pasti melihat tantangan itu dilihat dengan positif. Bukan jadi beban. Jadi setiap prodiakon kita ada perubahan loh untuk pelayanan ini dengan ini. Tidak langsung direaksi dulu, dari dulu. Kakek nenek saya itu sudah prodiakon di Karawaci. Yang prodiakonnya kayak bodoh. Jangan lupa ya. Hidup itu maju, orang mundur. Yang dulu berlaku seperti itu belum tentu sekarang cocok lagi. Belum tentu. Sama. Di sini yang sepuh-sepuh, bapak. Kalian sepuh ya, Pak? Bapak Katolik sejak kapan, Pak? Dari bayi. Jadi sebelum dilahirkan sudah Katolik ya? Bapak Katolik di mana? Di Semarang. Semarang. Lihat dulu khotbah imam, selalu kalau imam berkhotbah tenang ya Pak ya. Tidak terlihat seperti ini ya Pak ya. Betul. Saya sontoloyo ya Pak ya. Benar. Imam kalau berkhotbah saudara sekarang. Yesus lahir dari Tuhan. Jauh. Apa dari romo-romo modern? Tidak bisa. Zamannya beda. Sekarang romo-romo berkhotbah harus menarik. Kalah dengan pendeta, kabur orang Katolik. Kabur orang Katolik, kolektif berkurang. Sudah adanya segitu aja kurang. Orang Katolik gak perlu ada. Orang Katolik sesuai belas kasih saja. Orang ewu. Itu loh. Dalam pelayanan kita harus maju. Berpikir positif. Maka gereja itu sekarang adalah gereja yang memakai data. Keuskupan Agung Jakarta terkenal sebagai keuskupan yang cukup baik untuk pendataan. Kalau mau pesi kok ditulis lo, kita bisa tahu berapa perkembangan kita. Hati-hati. Sekarang gereja sudah mulai apa bisa loh, ketakutan. Kenapa? Karena orang Katolik itu punya anak
sedikit. Kalau Anda punya anak sedikit, bayangkan gereja beberapa tahun makin sedikit. Sedangkan saudara kita disuruh beranak terus. Dengan istri, ganti. Benar ya betul toh? Kalau dengan istri sama, satu aja berat. Kalau dengan istri berbeda, siap. Maka akan banyak mereka bertambah. Memang kita tidak berpikir tentang gereja yang semakin kuantitasnya banyak, kita penting kualitas Allah. Tapi tetap juga bahwa kita harus membangun sebuah pelayanan yang lebih maju, positif. Sama Prodiakon sama, harus lebih maju di dalam pelayanan. Berinisiatif menawarkan ide-ide seorang Prodiakon, tidak menangguai gitu. Cuma pas bagaimana Pak? Ada usul? Saya ikut saja. Silakan. Kalau kita nyemplung Pak, ya sama, saya juga nyemplung. Jadi kita harus menyadari bahwa tim pelayanan ini pun harus selalu bergerak, jangan selalu semua nunggu perintah Romo nih. Maaf ya. Kalau Anda di dalam pelayanan gereja menunggu perintah Romo nih, tergantung Romonya nanti. Kalau Romonya ngurus, Anda hidup. Kalau Romonya nggak ngurus, ya sudah, kita juga mati perlahan-lahan. Ya nggak bisa saja. Karena Romo ini kan tinggal di sini ada waktunya. Sedangkan Anda, ini gereja milik Anda loh, bukan Romo punya. Aku di situ. Jadi gereja milik Anda. Jadi jangan sampai kita tidak betul. Tapi kan kita boleh menawarkan ide kreatif. Romo kami Prodiakon mau buat ini, mau buat that's good. Jadi di sini kita harus sadar bahwa harus ada kesepenuhan hati di dalam pelayanan. Ya, bisa dilakukan pernah ditanya oleh seorang wartawan. Bu, saya dibayar ratusan juta untuk melayani orang-orang yang terlantar, memandikan mereka yang bau, mengambil dari got-got. Dia tidak mau. Dan juga dia berkata apa? Saya juga tidak mau. Saya melakukan semua ini karena bertujuh salib, karena dia. Jadi ini yang harus selalu bergaung dalam hati kita. Bukan karena Romonya cocok dengan saya, bukan karena di Prodiakon ada teman-teman saya. No. Tetapi saya lakukan karena dia sudah melakukan banyak kepada saya. Dan mengapa bisa terjadi Prodiakon kurang motivasi? Bisa terjadi karena terlalu bebannya berlebihan. Sudah ketua lingkungan, sudah Prodiakon, sudah di Dewan Pastor, di Dewan Parodi tugas, di RT RW juga dia bertugas. Akhirnya apa? Dia kelelep oleh tugas. Maka tidak bisa punya waktu lagi untuk melayani, untuk hidup. Gak bisa. Kita harus tahu batas. Dan yang kedua, kondisi pelayanan tidak mendukung. Dan ada juga istri-istri tertentu tidak ada di Agustinus, ya. Ini berdasarkan konsultasi saja, dan orang Agustinus belum pernah ada yang konsultasi dengan saya. Jadi ada juga istri-istri tertentu yang tidak punya aktivitas di luar, hanya di rumah saja. Saya supaya negeri kaya. Jadi ibu ini tidak pernah aktivitas di luar,
lalu pusat kebahagiaannya cuma istrinya doang, cuma suaminya doang. Jadi dia itu merasa bahwa saya tidak diperhatikan oleh suami saya. Suami saya itu pergi terus, padahal perginya untuk kerja. Apa enggak sinting saja? Bu, ingat betul bahwa di dalam perkawinan itu kan demi kesejahteraan, benar. Tetapi juga jangan lupa bahwa Allah itu memberkati Anda, memberikan rahmat kasih kepada Anda, bukan hanya lewat pasangan Anda. Ingat, maka Anda butuh untuk kumpul bareng-bareng sesama ibu-ibu. Tapi tolong yang memberikan energi positif. Jangan ibu-ibu adalah hobi nonton drama Korea. Ya kumpul, hobi drama Korea. Kita bahas temanya ini. Kan ibu itu kalau nonton drama Korea bisa nangis-nangis, saudara. Sambil menangis-nangis. Karena apa? Karena suaminya tidak seganteng aktor Korea. Jadi sah, diperbolehkan. Manusia itu bisa menemukan arti hidupnya dari mana? Tidak hanya dari kehidupan berkeluarga, tetapi dari pelayanan. Maka Anda tidak perlu berasa bersalah kalau ngomong, kok saya bahagia ya kalau tinggal dengan teman-teman, ngobrol dengan teman-teman, suka cita. Oke, nggak apa-apa. Tapi pula jadikan itu kekuatan untuk mencintai pasangan Anda dan keluarga Anda. Ini. Jadi saya itu mengenergi diri saya bisa di rumah, bisa juga pada saat saya ada di dalam persekutuan pelayanan. Jadi kayak itu kekuatan. Karena bisa jadi berat di rumah yang butuh saya tampil murah hati, tetapi juga bisa yang beratnya itu di luar di dalam pelayanannya. Jadi kan semuanya menjadi energi penopang di dalam diri kita. Nah, kalau demikian, lihat sekarang, apakah pelayanan itu beban atau berkat? Pak, sesi pertama berapa menit tadi saya Pak? 20 menit tadi. Thank you. Dalam Injil Yohanes dikatakan, ini menarik, ini Injil yang bagus bagi saya, lucu. Daripada Anda mendengar suara saya terus, saya ingin mendengar lagi dia. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, apakah kau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, Kau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan. Demikianlah Injil Tuhan. Terima kasih. Adalah di perikop ini atau tidak? Apa jawabannya? 3 kali pertanyaan sama. Hah? 3 kali pertanyaan. Apa lagi jawabannya? Kenapa harus sampai 3 kali gitu ya? Apa? Pertanyaan yang sama. Pertanyaannya sama. Jawabannya? Jangan di situ. Jawabnya biar apa namanya juga orang dong. Boleh dikatakan apa? Bagi saya yang janggalnya adalah begini. Yesus kan tanya, apakah engkau mengasihi aku? Ini aneh. Nggak nyambung betul. Kan Yesus ngomongnya, kan kalau ibu ngomong ke bapak, Ma, kau mengasihi aku. Lalu jawab mamanya, iya Pak. Lalu bapaknya berkata, ini duit jangan banyak juga ya. Nyambung ya? Nggak nyambung. Jadi Yesus sudah ngomong, Simon, apakah kau mencintai aku? Ya belum, aku mencintai engkau. Aku juga mencintai kau. Nyambung. Ya. Sister ya. Sedangkan pada saat Yesus berkata, apakah kau mencintai aku? Petrus menjawab mencintai. Yesus berkata, gembalakanlah. Jadi jelas Bapak Ibu,
Jelas di sini bahwa untuk mencintai Tuhan itu lewat apa? Hah? Gembalakan. Jadi omong kosong kalau orang mencintai gereja, mencintai Kristus, tetapi pada saat pelayanan tidak mau apa-apa. Ini yang dikenal dengan apa? Umat Katolik pasif. Banyak yang cukup, merasa cukup, misa hari Minggu selesai sudah. Ini umat Katolik yang tidak pernah bertumbuh, berkembang imannya. Karena dia tidak tahu bahwa tuntutan Yesus jelas banget. Engkau mengasihi aku, gembalakan. Orang yang menang wahai. Namanya cinta itu ekspresikan atau ungkapkan. Kenapa saya menjadi imam? Karena cinta saya pernah ditolak. Pak jangan ketawa yang sebegitu parahnya Pak. Senang banget. Tapi saya tidak berani mengungkapkan. Waktu SMP cantik banget. Saya suka sekali lihat rambut yang panjang, tinggi, edan kok. Tapi kalau pelajaran ngomong, apalagi pelajaran matematika, saya kan guru menjelaskan, saya tidak ngerti apa-apa, dan saya tidak tertarik. Saya lebih tertarik melihat dia. Dia guru pernah menjelaskan, langsung tiba-tiba nanya saya, kok ngerti? Ngerti. Dan saya tidak pernah mengungkapkan bahwa saya sayang pada dia. Saya suka pada dia. Saya hanya senang melihat dia, dan pada saat dia membalas, menatap saya, langsung hatiku bersuka-cita dan lonjak bergirang. Dan anak kamu kan saya tidak begitu aneh. Saya bahagia banget dia lihat gue. Padahal pada saat itu mengiring orang. Akhirnya saya geran. Dan saya tidak pernah mengungkapkan itu. Dan puji Tuhan, saya tidak mengungkapkan. Jadi saya tidak jadi dengan dia. Karena waktu reunian saudara-saudara, saya ketemu lagi. Dia sudah berubah. Besar banget. Masuk dua pintu harus dibuka. Ya Tuhanku. Katanya udah jadi romo gitu. Terus gimana? Kok kamu dulu tertarik sama saya? Dulu. Dan syukur kepada Allah tidak jadi. Jadi perhatikan di sini bahwa cinta itu harus diungkapkan, tidak bisa didiamkan, diekspresikan. Maka sama bapak-bapak, ingatlah bahwa Anda mempunyai istri. Istri itu betul, sungguh butuh ekspresi sayang. Makin lama istri itu selalu makin merasa bahwa tidak disayangi, betul. Sedangkan suami tenang-tenang aja. Karena suami Pak menyayangi dia, ya iyalah, apa buktinya? Saya kawin dengan dia, titik, selesai. Jadi perkawinan itu adalah tanda satu-satunya bahwa saya mencintai dia dan sudah dihukum mati dengan dia. Sedangkan istri itu butuh ekspresi sayang, butuh. Namanya perempuan. Perempuan itu butuh pada saat dia kalender suami langsung memegang. Itu prodiamnya. Karena saya lihat beberapa prodiaman sini isinya kan. Kalau dia lebih istri orang lain malah. Saya doakan semoga dipanggil Tuhan.
Tolong, istri Anda sedang diam nonton apa? Pegang bahu dia, pegang bahu dia. Dia ngasih sesuatu, terima kasih, terima kasih. Anda harus lakukan kenapa? Saya jamin 3 tahun istri merasakan itu langsung dia ngomong pada suami masuk angkat dia seumur hidup. Karena istri merasa bertumbuh di dalam cinta. Dan istri membutuhkan, Bapak membutuhkan. Tolong Anda pun kalau udah pelayanan, gitu ya. Seperti ibu-ibu, Pak, ibu-ibu. Kalau ibu-ibu habis keperluan lingkungan, itu makanan diplastikin. Malu dikit dah. Untuk istri, apa-apa. Mantap kok. Ini serius loh Pak, bukan main-main, ini serius. Kenapa? Karena ini berarti apa? Bahwa saya masih lihat suami saya. Suami saya memperhatikan saya. Istri membutuhkan ekspresi-ekspresi itu. Sedangkan suami butuh apa? Penghormatan. Suami itu tolong melakukan hal kecil pun butuh dipuji. Suami, misalnya dari lampu aja, gitu. Harus ada puji, wah hebat Pak. Memang kamu ini terang. Karena bagi seorang laki-laki power itu penting power itu. Bahwa dia merasa dihargai. Pernah seorang suami begitu sedihnya karena apa? Istrinya kerja dan istrinya pendapatannya lebih besar dari suaminya. Dan istri itu kalau mau beli sesuatu beli tanpa bicara dengan suaminya. Anda tahu suaminya langsung marah sekali. Yo aku ngerti kamu bisa beli sendiri, tapi mbok ngomong mbek bojomu ngajeni. Koyo ngene yo tetep bojomu. Ya kowe wis ra seneng pakeni aku. Jadi membutuhkan suami itu butuh sekali sebuah penghormatan. Dihargai. Karena saya ada kasus, saya mendapatkan kasus dengan hakim gereja. Kaget sekali, masih muda sudah ejakulasi dini. Anda tahu ejakulasi dini berapa? Dan itu kalau berhadapan dengan istrinya. Saya sampai tanya, kamu ada kata? Iya, saya normal sebelum menikah. Tapi suatu punya anak. Tapi setelah anak yang ke-1, dia langsung tidak bisa lagi berhubungan kelamin dengan istrinya. Diperiksa dokter, normal. Bisa tergampok. Dengan wanita lain, ya belum dicoba. Oh itu salah. Siapa ngomong ini jangan disebutkan salah. Lalu kan akhirnya harus dilihat ada apa atau pemicunya. Rupanya pemicunya aneh. Dia itu tinggal di rumah yang diberi oleh mertua pihak wanita. Jadi rumah itu pemberian dari mertuanya pihak wanita. Dan setiap saat si istrinya itu ngomong. Nah pas ada namanya istri kan ngomong kan. Kadang-kadang ngomong berpikir. Ini bukan istri di sini. Istri itu tak saya tuh. Jangan lupa mas, ini rumah dari ibu. Ini kamu nyewa di sini. Rumah ibuku.
merasa powernya kamu, merasa tidak berharga lagi. Dan itu mempengaruhi biologis dia, mempengaruhi biologisnya dia. Jadi di sini kita harus melihat bahwa pelayanan itu adalah sebuah keharusan di dalam sebuah panggilan. Maka dikatakan apa? Love God, it love people. Pelayanan adalah tanda cintaku pada Allah. Dan pelayanan pertama harus terjadi di mana? Ibu betul. Keluarga. Karena kalau dialog kan pasti pintar kok hidup menggerejanya ya. Katanya, kalau sakramen baptis, tanda kehadiran Tuhan lewat apa Pak? Nah, tanda kehadiran Tuhan lewat apa? Di dalam ya betul, dari air. Bukan hanya simbol, tapi itu tanda kehadiran Tuhan lewat air yang dicurahkan. Kalau sakramen Krisma, ya betul, bukan ditempeleng oleh musuh. Karena ada beberapa ditempeleng musuh itu adanya. Bukan ditempeleng gitu, seperti mau menaruh tangannya di situ sebagai kamu dewasa. Gitu. Nah kalau sakramen perkawinan, betul, pasangan, tanda kehadiran Allah lewat pasangan. Maka pelayanan kita kepada Allah yang pertama adalah pada pasangan. Maka tolong diakon, jangan lupa untuk berpacaran kembali dengan pasangan Anda. Orang gue kok. Emangnya waktu pacaran Anda punya apa-apa? Modal Anda memancari dia cuma cancut doang. Jangan lagi, Bu, Pak, ingat, cinta itu gak akan bisa berkembang kalau gak dirawat. Saya selalu mengatakan Bapak Ibu, hati-hati loh, ingat loh, walaupun Anda punya litani kelemahan pasangan, ya, karena seorang ibu-ibu datang kepada saya, Romo saya mau pengakuan dosa. Boleh Bu, dari sana kalau salah saya mau pengakuan dosa. Boleh Bu, ya, boleh Bu. Romo, dosa-dosa saya adalah Romo saya ini punya suami yang nyebelin buat serempet dia, bawel, ngurus ini, ngurus sana, selalu itu dia ada ngomong pura-pura budak. Dia bisa cuma nyuruh dan mengeluh saja. Saya jengkel dengan dia. Itu dosa-dosa dia. Dengan demikian saya atas nama gereja melepaskan dosa suami ini. Dosa saya bertambah. Kalau dalam pengakuan dosa, cerita dosa orang lain, tak terampuni. Ibu, bapak, ingat, walaupun perkawinan Anda merasa tidak puas, tidak nyaman, tidak bahagia, bertahanlah. Karena suatu saat dia dipanggil Tuhan. Dan pernikahan tidak akan selamanya coy. Tinggal pilih dia dulu atau Anda duluan. Ini diskusi kita ya. Tapi para istri selalu akan jangan, saya nggak bisa hidup tanpa kamu mas. Tapi kalau suami, ya udah nggak apa-apa. Kamu benar nggak apa-apa. Sudah ada seroknya. Itu bukan kodiakon. Jadi saudara, aku lihat bahwa pelayanan itu adalah tanda cinta saya pada Allah. Maka tidak pernah bisa dipungkiri. Dan inilah identitas kita. Semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dan ingat, saya ingat sebuah pepatah. Before I think that love is like the heart, but actually love is like the cross. Sebelumnya saya berpikir
cinta itu seperti hati, menyenangkan, bahagia, ketawa selalu, jalan bareng dengan dia. But actually sebenarnya cinta itu seperti salib. Betul. Maka jangan kita pernah berpikir bahwa perkawinan itu akan senantiasa membuat saya sukacita. Banyak yang tersakiti karena cinta. Tetapi apa? Tetapi pada saat kita setia, ada buah kedamaian. Nah ini yang kita sering salah. Orang menikah cari bahagia. What? Kalau udah bahagia lalu cerai, putus, selesai, sudah, raiso. Orang itu menikah cari damai. Saya ingat kesaksian seorang istri yang saya ini. Dia punya 3 anak, masih kecil-kecil. Anak yang nomor 1 itu baru SMP kelas 3. Dan tiba-tiba suaminya pergi dengan wanita lain. Wanita itu rupanya hanya ingin uang suaminya saja. Dan sang istri ini berkata, ya sudah, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya akan membesarkan anak saya. Dan dia tetap suami saya. Sampai kapanpun saya tetap menunggu dia. Dan saudaraku, setelah bertahun-tahun suami ini pulang ke rumah dalam keadaan sakit parah dan diterima oleh istrinya, diterima, diurus oleh istrinya. Teman-teman istri ngomong apa kepada perempuan ini? Ya, istri berarti aku. Terima kasih Gabriel. Wah, bicara oleh kacang. tapi saya senang ya tadi itu. Artinya memang hebatnya Tuhan itu menciptakan perempuan. Perempuan itu selalu ada ide bagus. Laki-laki itu nerimo baik. Kalau laki-laki udah nggak bisa, selesai. Sama kalau laki-laki minta saya juga, Romo bisa nggak kalau ini? Nggak bisa, oh ya sudah, selesai. Tapi kalau perempuan kejar terus, Romo bisanya kapan? Seperti tadi, makan kacang enggak? Perempuan laki-laki pakai itu kan, piring itu sedikit, balik lagi. Karena sedikit, mudah tuh beberapa kali. Ibu-ibu kita pakai apa? Gelas.
Jadi inilah kelengkapan. Memang yang tidak sama itu disatukan oleh Tuhan. Laki-laki kalau ngumpul laki-laki ngomongnya cuma hal seperlunya dong. Tadi saya lihat beberapa bapak-bapak merokok. Merokok ya? Belum. Ibu-ibu tadi mengatakan enak sekali ya buka kacang seperti ini. Iya enak sekali. Oh di toko sana itu murah jauh lebih enak. Kita nyicip ini bisa 2 kilo bukan. Jadi ibu itu memang tolong ibu-ibu. Kalau ibu-ibu yang di sini ya, terutama istri para prodiakon, kalau ibu-ibu tidak malas ngomong di rumah akan menjadi kuburan. Betul, akan jadi kuburan. Pasturan contohnya. Ini anak ini sharing kependidikan hidup. Di pasturan itu ngomong telur anak kabeh ya. Nah, ngomongnya pas-pasan. Udah makan? Belum. Ini enak dari ibu itu. Oh. Dan tiba-tiba ibu Eka datang, Romo makanan. Ini orang Jakarta, orang Bandung, carinya di sini Romo. Ini enak, ini resepnya itu ya Romo. Dari nenek moyang dia zaman Adam dan Hawa. Itu indahnya hidup di dalam keluarga. Maka bapak-bapak sekali lagi hargailah istri Anda sebelum diserahkan pada Tuhan. Ini beneran saya karena sedih banget. Saya kan di gereja Helena itu ada patung Pieta. Tahu nggak Pieta? Tahu nggak patung Pieta? Yang gendong. Maria gendong bojone bukan. Maria gendong Yesus. Banyak ibu-ibu yang berdoa di situ. Saya pernah ikut doa di situ, diam. Namanya ibu-ibu kalau doa kan tidak bisa membedakan antara berbisik dan berisik. Lalu seorang ibu itu berdoa di samping saya. Dia pikir kalau dekat Romo pasti didengarkan Tuhan. Dan dia keras banget. Tuhan yang maha baik, aku bersyukur kepadamu. 10 tahun yang lalu aku kau persatukan dengan seorang suami yang baik sekali. Penuh kasih, aku sungguh sangat menyayangi Tuhan. Namun Tuhan setelah 10 tahun aku menderita Tuhan. Sudah tidak kuat. Tuhan tidak tahan. Dia rupanya tidak penyayang. Dia sibuk dengan dirinya sendiri Tuhan. Karena aku sudah tidak tahan. Saya kembalikan kepadamu Tuhan. Sekarang silakan sekarang. Saya di sebelahnya sampai saya nggak berani mengatakan amin. Jadi saya selalu berkata nikmatilah kebersamaan dengan pasangan Anda. Saya selalu mengatakan seperti itu. Kenapa? Saya pun menjadi Romo menikmati. Saya sangat menikmati. Karena ini sudah tahu cerita saya. Di gereja, ibu-ibu kalau bawa makanan untuk Romo pasti makanannya terbaik. Baru semuanya. Tapi kalau untuk suaminya, udah dianggap Ibrahim. Bapak-bapak mohon maaf ya. Kalau ada yang bekerja keras, kami yang nikmati. Dan Romo-Romo itu bagus. Sebetulnya saya kok sadar, saya kok memperhatikan. Sebetulnya ibu-ibu itu tidak pernah menggoda Romo. Tidak pernah. Hanya Romonya aja kegeeran. Romonya kegeeran. Ibu itu baik menjaga Romonya. Walaupun
lihat ada, bukan menggoda, mau lihat rombongan tahan iman atau tidak. Dan ada beberapa ibu-ibu pakai rok, dia naik, roknya naik, dia turun, ya. Rok mau daging-daging, ini boleh haram bagi saya. Yang mana rok yang bawa dagingnya di bawahnya? Jadi bapak-bapak sekali lagi saya katakan, istri Anda anugerah terindah. Anugerah terindah. Dan anugerah itu seperti saya selalu ingat, apa yang diberi pada Anda, terimalah dan peganglah, nikmatilah. Karena suatu saat Tuhan akan minta, lepaskanlah. That's life. Itu perjalanan hidup. Perjalanan hidup adalah perjalanan naik Tuhan. Tuhan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan. Salam Maria, penuh Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Percayalah padaku menurut kata-Mu. Salam Maria, penuh Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Yesus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kami mereka kami mengetahui bahwa Yesus Kristus telah menjadi manusia. Curahkanlah rahmat kepada kami, supaya kami secara selanjutnya kami bawa kepada tempat yang mulia. Sebab Dia Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Masih balik. Kalau kita lanjutkan, saya lanjutkan dulu ya, baru nanti pertanyaan. Jadi pertanyaan, tolong kalau gabe jangan dipaksakan. Terimalah. Saya melanjutkan apa yang tadi menjadi sebuah panggilan, bahwa kalau kau mencintai, apa yang harus kamu lakukan? Gembalakanlah. Cinta itu harus dilakukan. Maka cinta itu seperti orang memasang lampu, bukan ditaruh di bawah ranjang, tetapi di atas kaki dia supaya menerangi. Biarlah terang bercahaya di depan orang, supaya melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ini lihat bagus banget. Jadi saya itu melakukan kebaikan itu bukan untuk dipuji. Saya melayani itu bukan untuk dipuji, untuk memperkenalkan kebaikan Tuhan, sehingga engkau memuliakan Tuhan. Ini tujuannya. Pelayanan tujuannya seperti itu, supaya orang semakin memuliakan Tuhan. Maka bapak-bapak ingat prodiakon, Anda harus bersedih kalau Anda pinter melayani umat tetapi tidak punya kerendahan hati untuk mendampingi pasangan hidup. Saya pun demikian, saya pun sama. Saya selalu ingin punya hidup kebersamaan di pastoran yang nyaman. Tiga-tiganya tidak cocok. Betul. Karena kalau cocok hamil saja. Iya dong. Lalu walaupun tidak cocok, saya selalu yuk kita jalan-jalan bareng jalan-jalan, makan bareng-bareng. Saya pernah dari Cipanas sampai Gandong. Anda tahu dari Cipanas sampai Gandong, tapi keluarga cuma 1 jam ya. Ini 4 jam bersama pastor.
irit ngomongnya. Saya cuit kok, dia jawabannya kayak gitu. Ya wes, mungkin itu bojomu. Seperti itu. Saya sampai gadok selesai itu, udah capek ngomong, capek gitu kata saya. Tapi saya tidak mau menyerah. Kenapa? Karena saya ingin membangun suasana. Ya kadang-kadang kalau makanan dari umat pun merasa tidak cocok. Karena umat itu kalau diomongin enak, pikirin terus. Saya pernah ngomong ada seorang umat ngasih ayam. Ayamnya bener enak bu ayam. Itu 3 bulan ayam terus berapa. Tapi kita berpikir Tuhan semoga tukang ayam mati semuanya. 3 bulan ayam terus. Lama-lama kita buntutan. Kalau tidak cocok, saya buat makanan saya sebetulnya senang masak, nyampur karena anak pertama waktu itu dan waktu itu tidak punya membantu, ibu ngajarin saya. Lalu teman-teman saya itu kalau udah masak, semuanya semangat makan para romo. Terus saya tanya, enak nggak? Enggak. Lalu kenapa dihabisin? Menghargai. Jadi setiap saya masak dihabisin oleh mereka karena mereka menghargai. Saya tidak mau laki-laki nggak mau memuji. Tapi tidak. Jadi terang kita harus diajak untuk menjadi apa? Terang, bukan sumber kegelapan. Ada orang jahat. Tolong yang seguru seilmu keluar ya. Kayak usaha. Bapak Ibu, ingat, manusia itu tinggal 2 pilihan. Apakah manusia Anda itu sebagai positif atau negatif? Menjadi manusia positif adalah selalu memberi tambahan pada orang lain, memberikan, mengasihi, memperhatikan, mendengarkan, itu positif. Atau kita menjadi manusia negatif yang selalu menuntut untuk dihargai, menuntut untuk didengarkan, menuntut untuk dilayani. Maka Bapak yang mau tolong, jangan sedikit-sedikit. Kan kadang-kadang ada laki-laki yang senang melihat istrinya repot, menderita. Jadi pada saat istrinya sibuk, lalu sibuk ya Pak, tambahin dong, aku mau buatin kopi. Belajarlah buat kopi sendiri. Tapi ibu saya itu memang kalau buat kopi bapak itu selalu memuji. Kopi kopi Josh. Enak, senang. Saya kan anak pertama ingin mengambil hati bapak. Saya buatkan kopi. Bapak tuh kopi mungkin enak. Koyo-yo. Tahu yo. Ajar banget. Bapak saya. Lalu saya tanya ibu, resepnya apa? Bapak mungkin senang kopi hitam. Maka kopi bapakmu jangan kasih gula. Hanya apa? Kopinya 2 saja. Kalau kasih gula setengah sendok, saya buatkan. Tetap nggak berkenan. Sampai saya ngomong, Bu, enak itu jari bapak. Bersalah. Kayak itu sih deh. Sebabnya bapak tidak pernah tertarik pada wanita lain. Bocor menang. Cabi-cabi ya. Jadi sekali lagi lihat ya, bahwa tugas kita adalah menerangkan, membuat manusia itu menjadi terang. Jadi kita dipanggil untuk menjadi manusia yang positif, membawa berkat kepada orang lain, bukan menghisap orang lain untuk diri saya. Wah, itu orang yang sangat kekanak-kanakan.
Nah, kalau dengan demikian kita harus sadar pelayanan kita pertama-tama kita harus sadar bahwa pelayanan di dalam prodiakon adalah pemuridan. Ingat, kita itu murid Tuhan yang tidak pernah lulus-lulus. Ya, betul. Setuju? Ada lulus, ada sudah dipetik mati. Ya iyalah. Ada orang-orang yang ngomong saya gak mati-mati. Berarti Tuhan masih meminta umat untuk lebih baik lagi. Gak pernah orang itu diberikan kesempatan hidup hanya Tuhan, ya udahlah biarkan kamu menderita. Enggak. Tuhan punya maksud kepada kita. Maka pemuridan tidak pernah selesai. Kita harus sadar, kalau kita diajak untuk pelayanan, kita sadar bahwa pelayanan itu adalah tanggung jawab moral yang menjadi pelayanan muncul tidak hanya dari kesepakatan sosial, namun muncul juga dari undangan Tuhan. Bapak Ibu, apa itu kesepakatan sosial? Maaf, siapa yang menunjuk Anda menjadi prodiakon? Siapa? Umat. Ingat, ada sebuah pepatah Vox Populi, Vox Dei. Suara umat itu suara Tuhan. Kenapa umat memilih Anda? Karena umat percaya. Tolong, jangan kecewakan kepercayaan umat. Umat percaya. Siapa yang menyuruh pastor kumis jadi pastor paroki? Siapa? Siapa? Provinsinya, pimpinannya bukan Anda. Sedangkan prodiakon itu dikehendaki oleh siapa? Umat. Lebih hebat siapa jadinya? Pastor kumis. Kalau pastor kumis tidak setuju, kasih jawab. Jadi ini yang terakhir bagi saya. Jadi kalau umat saya sudah percaya pada Anda, tolonglah tunjukkan kredibilitas Anda sebagai orang yang bisa dipercaya. Dan ini pun adalah undangan Tuhan. Itu maka dari itu. Jadi menjadi prodiakon itu adalah saat Anda untuk memperbaiki hidup Anda, Pak. 3 tahun saja cukup. 3 tahun. Nanti perbarui lagi. Perbarui lagi. Jadi ini adalah saat kita untuk semakin dekat pada Tuhan. Yang kedua, pelayanan merupakan jawaban atas panggilan Tuhan untuk mengikuti Dia menjadi seorang murid. Maka prodiakon, siapapun dia, sudah berapa periode pun dia, harus tetap rendah hati. Namanya murid itu, gak ada murid diajar gurunya langsung ngomong sudah tahu. Namanya murid itu, walaupun dia tahu, dia tetap seorang guru. Gak bisa di atas, dilebihi. Jadi seorang pelayan harus tetap setia dalam kehendak hati dan continue untuk menjawab. Konsep cek. Jadi pelayanan itu adalah jawaban kita. Jadi kalau kita kalau Anda sudah jangan banyak cincong. Ingat tuh, Anda dapat surat dari siapa? Uskup. Tidak main-main deh. Ini jangan banyak cincong. Kalau 3 tahun, yuk aku mau taat, setia. Pegang. Ini cara kita menjawab panggilan Tuhan. Dan ketiga, seorang pelayan yang mempunyai semangat pemuridan adalah pelayan yang memelihara dan menjaga bahwa kita ini kehadiran Tuhan, simbol kehadiran Tuhan.
sebagai seorang prodiakon tidak pernah boleh melakukan hal pelayanan yang desakralisasi. Itu ada desakralisasi. Desakralisasi itu apa? Merendahkan hal-hal yang kudus. Jadi kalau Anda pelayanan membawa sakramen Ekaristi, membawa sakramen Ekaristi, tolong Anda tetap memelihara kesakralan itu. Walaupun bertemu istri, pura-pura tidak lihat. Apa? Tapi kalau sudah di kamar, Ekaristi jangan dibawa-bawa. Jadi tolong, kalau Ekaristi tidak pernah boleh disimpan di rumah. Kalau tidak ada, misalnya ada, oh pastor rupanya menerima sakramen itu tadi malam sudah dipanggil Tuhan. Gara-gara mau ketemu Anda di mati ya. Lalu sakramen itu ada, bagaimana saya lakukan? Ya disambut saja oleh Bapak. Ada apa? Misalnya kalau gereja jauh, ya silahkan Bapak menyambut, tapi tentunya dengan berdoa dahulu. Tanpa memang ini kan kekhususan. Jangan jadikan kebiasaan. Jadi daripada repot, gue bisa panitia kali, gue bawa siapa lagi? Tunggu beli setara gitu. Gender gitu namanya. Jadi jangan pernah membuat sakramen kudus menginap di rumah Anda, tidak boleh. Harus didirikan. Lalu, nah ini manusia yang berhati Allah, bagaimana akhirnya menjadi pelayan itu menjadi pribadi yang mempunyai hati seperti Allah. Yesus sendiri adalah the man of God. Maka dia adalah seorang pribadi yang hidup karena panggilan. Dan ini pun panggilan ini adalah tidak hanya dia. Gusti sing ngersake. Tuhan yang menghendaki. Maka kalau Tuhan yang menghendaki, saya hanya bisa menjawab dalam ketaatan. Kemarin saya baru seminar di Malang tentang perkawinan. Terus ada seorang ibu romo, saya itu selalu akan umumnya orang yang paling sulit saya ampuni dulunya adalah orang yang saya sayang. Betul atau tidak? Betul. Ya. Orang yang paling sulit saya sayangi dulu adalah orang yang sulit saya ampuni dulunya adalah orang yang sangat saya sayang. Saya percaya. Maka pada saat saya dikhianati, saya sakit sekali, kecewa. Lalu ibu ini nanya, kalau suami seperti itu, apakah saya masih harus mencintai? Saya jawab, harus. Kenapa? Karena mencintai kadang-kadang menjadi sebuah kewajiban. Keharusan. Memang mencintai itu harus memaksa diri. Sama menjadi pelayanan di dalam gereja pun memaksakan diri. Sama kalau Anda pun kolektif. Apakah kolektif itu mengalir dari sebuah rasa kasih kepada Tuhan? Orang memaksakan diri. Pernah ibu-ibu juga kolektif kan? Lalu ya kan namanya warga semua buol-buol. Ketahuan. Pas terus lewat langsung waduh, waduh salah. Lalu anaknya ngomong kenapa? Itu 100.000. Kamu pikir berapa? 10.000. Dan saya bilang jadi memang untuk ungkapan menjawab panggilan Tuhan seringkali harus memaksa diri. Kenapa? Karena manusia itu adalah kedagingan tadi. Pak Budi tadi berkata, Romo dicubit itu masih sakit.
Tetapi jangan pernah menjadi manusia yang kalah oleh kelemahan. Saya selalu mengatakan, kalau lahir sebagai orang cerewet, jangan mati juga tetap cerewet. Nanti pas dibanding, saya kalau mau dibanding sama dia, wah, semua darah sendiri. Aku udah mau ini energi panas. Mau dikuburin aja. Kita mau ada cacing kita. Mari kita gantung bersama Yesus saja. Jadi di sini kita harus sadar bahwa panggilan itu adalah pilihan Tuhan dan menuntut kita untuk apa? Menanggapi setiap saat di dalam kesetiaan. Yang kedua, supaya manusia berhati Allah, manusia tahu punya misi. Tadi kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan. Saya harus tahu ini adalah kehendak Allah. Saya hidup bersama dia, ini kehendak Allah. Saya itu nanti bukan juga ke oasis misa untuk seorang bapak yang baru usianya sekitar berapa? 36 tahun. Dengan anak berapa? Dua anak ya. Dia baru mengikuti Ladies Encounter di pokoknya puncak, daerah puncak Bogor itu, Ciawi. Lalu selesai kita sambut, dia sangat bahagia waktu ikut ME. Saya sangat dekat dengan istri saya dan dia mulai melayani. Baru 10 hari menjadi ME, tiba-tiba sakit jantung dan meninggal. Shock banget. Tidak diduga. Betul banget, Yesus mengatakan seperti pencuri. Dan tiba-tiba tanpa memberi kabar apapun, siap ataupun tidak. Dan bagaimana mungkin dia bisa berkata, Tuhan ini kehendak-Mu. Berat. Memang manusia butuh menangisi dahulu untuk menerima kehendak Allah. Maria selalu mengatakan apa di dalam doanya? Aku ini hamba Tuhan. Karena kata-kata itu, Maria di dalam gereja mendapat gelar Bunda 7 kedukaan. Tidak dapat gelar Bunda 7 kesukaan, kedukaan. Jadi artinya pada saat kita berkata kepada yes kepada Tuhan, duka. Tetapi ingat, yang goblok di mata manusia, keselamatan di mata Tuhan. Yang sedih lagi, saya akan lihat ibunya. Yang kedukaan itu, tetapi menjadi sukacita di dalam Tuhan. Maka paling berat dalam hidup kita adalah mensinkronkan apa yang menjadi kehendak Tuhan menjadi kehendak saya. Itu paling berat, paling berat. Ketiga, itulah sebabnya kita harus melatih hidup rohani kita. Jadi Paulus mengatakan di dalam diri kita itu ada bertumbuhkan antara daging dan roh. Tadi jawabannya manusiawinya roh ini benar banget manusiawi. Kalau ibu disakiti secara manusiawi kepada orang yang menyakitkan, apa yang akan dilakukan? Membenci itu, balas, doakan Tuhan. Semoga dia merasakan 3 kali lipat dari sakit. Ya itu siapa ya? Langsung suaminya membela, manusiawi. Jangan tenang aja Pak. Jangan keluarin tolong. Maka hidup saya harus dilatih dengan mati raga. Mati raga itu berarti apa? Berarti supaya hidup saya, diri saya ini diatur oleh roh, bukan diatur oleh nafsu, oleh keinginan semata-mata. Maka di dalam mati raga itu ada istilah ajir kontrak, melakukan terbalik. Sebaliknya, kalau saya jengkel dengan Pak Ali,
saya jengkel dengan Pak Ali, justru saya datangin Pak Ali dan saya berkata, Pak, sehat? Syukur pada Allah. Terima kasih. Jadi pada saat saya inginnya jauh dari dia, menghindar dia, justru saya dekatin, justru saya sapa, saya hormati. Itu melatih hidup rohani. Maka ibu-ibu, Anda inginnya dengan suami dipratin, justru berubah. Karena bapak-bapak ingat, istri itu tidak pernah salah. Jangan lupa bahwa dia semua kata-kata saya boleh dilupakan. Yang satu ini jangan. Istri tidak pernah salah. Kalau istri salah, dia hanya lalai. Hilaf. Jadi yang benar nomor satu Tuhan, nomor dua istri. Karena pernah seorang suami jengkel banget ngomong, saya tidak pernah dengar di hadapan istri saya. Wong tidur aja salah loh. Salahnya gimana Pak? Nah, saya kan suami istri kan intinya kan menyayangi istri loh. Jadi tidurnya menghadap istri. Istri saya marah, jangan menghadap. Kenapa? Aku sosok gue mau bikin nafas. Aku mau bikin nafas kamu. Akhirnya saya dimarahin, saya balik ke belakang. Istri marah, istrimu dikasih pangkat, gitu ya? Gak sopan kamu ini. Oh, istri itu dihormati. Salah lagi dong. Akhirnya saya menghadap ke belakang. Istri masuk, tidur kayak mati. Wah, nyono salah, ini salah, ngomong salah. Akhirnya saya tidur dengan pembantu. Jangan diikuti Pak. Oh ya, dites lagi. Jadi lihat bahwa kita itu harus belajar untuk menyangkal diri. Belajar untuk melatih hidup kita, memaksakan untuk hidup lebih berkenan pada Tuhan. Kalau saya boleh jujur, saya lebih senang jadi pastor biasa-biasa saja. Gak senang jadi pastor viral, benar? Gak senang. Dan saya yang menjadikan viral pun bukan diri saya gak punya IG. Gak pernah sekalipun masukin khotbah saya ke YouTube, gak pernah. Ke WA, saya jujur aja kalau lihat saya sendiri buka dan saya tonton isinya bener banget saya. Ngomongnya gue kayak gini. Saya langsung gila kalau saya lihat sendiri. Nah, yang lain itu malah senang lihat saya blow on kayak gitu. Saya nggak pernah. Saya lebih senang sebenarnya udah jadi romo biasa-biasa saja, nggak perlu panggil sana panggil sini, kan enak ya. Nggak perlu capek ya. Aja tak. Kalau bayarannya model-model lain. Jangan pikir saya tidak dapat jadi kuliah. Udah. Setelah dapat kasih pimpinan ini amplopnya. Ya sama seperti suami juga.
dipakai oleh Tuhan, saya nilai rendah. Kalau Anda mau hidup berkeluarga, Anda harus berani capek. Ingat, Anda harus berani capek. Ibu bapak jangan ributin aku, udah pernah bisa tidur nyenyak kok. Tenang, nanti akan nyenyak selama-lamanya. Begitu? Masih keren kok, masih ributin tidur. Nanti akan tidur selama-lamanya. Ada waktunya. Ingat, kita khotbah, semua ada waktunya. Maka pada saat kita masih dianugerahi dan Tuhan mengendaki, sangkalah diri Anda. Saya inginnya tenangnya melihat kok direpotin. Betul. Saya boleh jujur dong, karena saya bukan berbicara di depan rumah saya. Kadang-kadang jengkel kalau diminta untuk sakramen perminyakan. Karena orang mati ini nggak tahu diri. Jam 2 pagi lah mati. Kok nanti nunggu jam 7 ini 2 pagi. Tiba-tiba tenang dulu nih. Sehingga apa? Kadang-kadang memaksakan diri. Tetapi setelah saya melihat orang yang sakitnya, perminyakannya, saya mendapat sukacita. Dan mereka sangat berterima kasih, Allah, terima kasih. Saya sudah didoakan. Dan biasanya kalau sudah berterima kasih, itu adalah ucapan terakhir. Kalau kemudian dia pergi bersama malaikat. Jadi saya bersyukur bahwa bisa seperti itu. Di sana bapak-bapak perdiaman, bersyukurlah kalau Anda dipakai oleh Tuhan. Sebelum dipanggil Tuhan tentunya ya. Nah, Yesus mengalami hidupnya sebagai sebuah panggilan dan pilihan. Ini kita akan kitab sucinya. Saya tidak akan menjelaskan. Yesus punya hidup jelas sekali ditunjukkannya. Yesus jujur dengan hatinya. Nah, sekarang saya ingin melihat mendorong pelayanan penginjilan adalah Roh Kudus. Oleh Roh Kudus, dirasuki oleh kehangatan dengan Tuhan. Maka prodiakon tidak pernah boleh tidak punya waktu doa pribadi. Harus punya doa pribadi. Bahkan baik juga kalau doa dengan istri. Berdoa. Jangan Anda menjadi pelayan Tuhan tetapi tidak dekat dengan Tuhan. Karena ngomong-ngomong kalau dengan Tuhan aja nggak dekat kok. Tuhan itu bukan masalah pengetahuan, Tuhan itu masalah pengalaman. Iman itu bukan hanya pengetahuan iman, tetapi juga pengalaman iman. Pengetahuan itu membantu penghayatan dan pengalaman iman, betul. Tetapi nanti di surga sana kita ditanyanya bukan hukum gereja tahu nggak? Kitab suci berapa bab? Wah, itu enak ngerti. Yesus bertanya, apakah kau memberi makan kepada orang lapar, memberi minum kepada yang haus, mengunjungi aku dalam penjara, memberi pakaian kepada yang lapar? Ini pertanggungjawaban kita. Maka orang yang seperti itu adalah orang yang dirasuki sungguh oleh Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita bertindak, Yesus bertindak dalam diri kita? Kita harus mengenal Yesus. You must know who He is. Dan kita pun harus mencintai Dia. Dan bagaimana kita mau tahu suci? Seluruh Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes berbicara tentang Yesus. Bagaimana tindakan Allah itu hanya satu, menyelamatkan. Penghakiman itu nanti kita itu harus merasakan, mengalami sebagai anak-anak yang diselamatkan Tuhan. Bagaimana mencintai Kristus? Ya tentunya tadi dengan apa? Kita melihat peka pada kebutuhan orang yang kita sayang. How to remember Christ? Kita harus masuk dalam radikalisme.
bahwa gereja Katolik adalah gereja yang indah sekali. Karena apalagi di dalam sakramen Ekaristi, Allah bisa kita sentuh dan bisa kita santap. Tuhan mana sedekat itu kalau bukan di dalam gereja kita. Dan yang keempat, kita harus meneladani Yesus. Maka di dalam keteladanan saya ingat apa yang dikatakan oleh apa yang diperlihatkan oleh ayah. Ayah itu walaupun keras, walaupun dengan anaknya tegas, ayah itu menanamkan nilai-nilai tak pernah lupakan. Ayah itu selalu mengatakan, oh kamu laki-laki, jangan pernah nyakitin perempuan. Dan seumur hidup saya bersama ayah, sejak kecil waktu bersama bunda, tidak pernah ayah nyakitin ibu. Marah, ya pernah. Piring terlempar, ya pernah. Tapi ayah tidak pernah nyolek ibu sendiri itu. Tidak. Karena ayah mau jangan pernah nyakiti wanita. Dan akhirnya ayah menyakiti laki-laki. Saya objek penderitaannya. Terima kasih Tuhan berkati. Terima kasih Mas Reko. Mari kita beri tepuk tangan kembali untuk biasa kami. Menyembuhkan kita. Terima kasih Mas Reko. Terima kasih Bapak Ibu atas kebersamaannya pada dari pagi sampai siang hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan pada siang hari, pagi dan siang hari ini dapat meneguhkan kita dalam pelayanan kita sebagai pendidikan. Mungkin boleh ada tanya jawab mungkin? Satu aja. Satu aja. Ada yang mau bertanya?